Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Teddy Supriyadi SHI MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, di sini sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adila Termawan dengan NIM 2305453 dari kelas 2B Prodi PGSD Penjas. Di sini saya akan menerangkan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi bangsa. Ideologi Pancasila adalah pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia. Ideologi ini berasal dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar atau prinsip. Sehingga Pancasila secara harfiah berarti lima dasar atau prinsip. Lima sila tersebut adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan di Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan utama yaitu ideologi Pancasila juga memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antar negara. Sebagai ideologi yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan, Pancasila memiliki potensial untuk mengatur hubungan antara negara dalam era globalisasi. Pemahaman konsep nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan falsafah yang pandangan hidup bangsa Indonesia yang dijadikan ideologi bangsa. Ideologi Pancasila merupakan konsensus politik yang menjanjikan suatu komitmen untuk bersatu dalam sikap dan pandangan guna mewujudkan tujuan nasional. Pancasila sebagai ideologi negara harus mampu memberikan wawasan, asas, dan pedoman normatif bagi seluruh aspek serta dijabarkan menjadi norma moral dan norma etika. Ideologi Pancasila harus diperjelas dan dipahami oleh masyarakat termasuk pelajar agar dapat menjadi pedoman bagi setiap warga negara dalam melaksanakan kehidupannya. Nah, beberapa ahli mengatakan juga sejak awal bentuknya ideologi Pancasila merupakan ideologi dari, oleh, dan untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa secara operasional. Dijadikan ideologi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan konsensus politik yang menjanjikan suatu komitmen untuk bersatu dalam sikap dan pandangan guna mewujudkan tujuan nasional. Nah, itu menurut Wahono 2011 halaman 91 sampai 92. Juga ada dikemukakan oleh Beyer dalam Sauri 2007 halaman 4. Nilai merupakan suatu kecenderungan perilaku yang berawal dari gejala-gejala psikologis seperti hasrat, motif sikap, kebodohan, dan keyakinan yang dimiliki secara individual sampai pada wujud tingkah lakunya. Juga menurut ahli dari Okon dalam Mulyana 2004 mengatakan suatu yang dianggap memiliki nilai apabila suatu yang berharga atau berguna bagi kehidupan manusia, karena nilai merupakan konsepsi dari apa yang diinginkan yang dipengaruhi pilihan terhadap cara, wujud, tujuan antara dan tujuan akhir tindakan. Dalam buku Sasomo ini istilah Pancasila karma yang mempunyai arti lima dasar tingkah laku atau perintah kesusilaan yang lima meliputi 1. Tidak boleh melakukan kekerasan. Menurut Sasomo artinya ahimsa. Terus tidak boleh mencuri, asteya. Tidak boleh berjiwa dengki, India, digra.
tidak boleh berbohong, aswada, tidak boleh mabuk-mabukan atau minum yang keras, yaitu dhamma. Nah, itu menurut buku Songo ya, yang terdapat istilah Pancasila karamanya. Itu sama seperti dasar Pancasila dan artinya juga sama. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki fungsi penting dalam menyediakan pedoman dan nilai-nilai utama bagi masyarakat Indonesia seperti bernegara. Nah, pasti masyarakat pasti mempunyai suatu negara. Nah, berbangsa. Nah, setiap orang harus berjiwa bangsa untuk mewujudkan suatu seperti itu. Terus berkewajiban beragama, berkerakyatan, berpadian, berbudaya. Apa sih tujuannya? Nah, Pancasila ideologi bangsa. Pancasila ideologi negara merupakan dasar untuk mencapai tujuan nasional yang merupakan visi ideal, visi antara, dan visi 5 ketahunan. Pancasila juga digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan undang-undang baik itu di tingkat daerah atau tingkat nasional. Ideologi Pancasila haruslah tetap dilestarikan karena ideologi ini merupakan ideologi yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Tantangan dalam berpancasila ya. Untuk bisa menghadapi tantangan tersebut perlu dilakukan pemahaman terhadap setiap nilai yang ada pada Pancasila. Nah, menggunakan pemahaman tersebut sebagai penyaringan terhadap informasi dan budaya baru yang masuk. Pembahasan Pancasila adalah dasar negara dan juga ideologi yang digunakan di Indonesia sehingga setiap keputusan harus selaras dengan Pancasila. Terus, apa saja ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila? Ya, contohnya liberalisme, komunis. Nah, liberalisme yaitu adalah ideologi yang menyebutkan kebebasan individu dan kebebasan memilih. Terus komunisme adalah ideologi yang menyebutkan pengguna kekuasaan oleh kelompok atau sekelompok seperti bangsa Cina. Nah, Cina kan negara komunis yang dipimpin oleh presiden dan ditentukan oleh presiden sendiri. Terus radikalisme, terorisme, intoleransi. Nah, radikalisme yaitu radikal adalah ideologi yang menyebutkan penggunanya kekuasaan dengan cara yang radikal seperti di negara korup, nah, yang dipimpin oleh Kim Jong Un yang kekuasaannya hanya dimiliki oleh pemimpin dan tidak boleh diganggu. Nah, seperti itu. Terorisme yaitu teroris adalah ideologi yang menyebutkan penggunaan kekuasaan dengan cara yang meluas dan merencanakan kekerasan. Nah, terus intoleransi adalah ideologi yang menyebutkan tidak menyaksikan kebebasan individu. Terus politik identitas sama kapitalitas, ideologi LGBT. Politik identitas adalah ideologi yang menyebutkan penggunaan kekuasaan dengan cara yang berhubungan dengan identitas. Kapitalisme adalah ideologi yang menyebutkan kebebasan ekonomi dan kebebasan memilih. Ideologi LGBT bertentangan dengan Pancasila karena menyebutkan orientasi kelainan seks yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, seperti negara Jerman itu malahan dibuka untuk LGBT.
Ini akan membahayakan semua anak bangsa ya, karena ini bertentangan dengan agama juga, karena kan seperti lelaki menyukai lelaki, perempuan menyukai perempuan. Nah, dalam hadis Nabi juga itu tidak diperbolehkan. Nah, ini juga bertentangan dengan Pancasila. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.